Be phenomenal every day. Halo guys, kali ini saya akan membahas salah satu IPO yang cukup dinanti-nantikan oleh para retail ya, yaitu Adaro Andalan Indonesia atau AADI. Nah, sebelumnya saya akan membahas secara singkat ya untuk struktur permodalan dan pemegang saham di dalam IPO AADI ini yang menurut saya juga cukup kompleks ya. Karena sesudah IPO sendiri ini juga akan dilakukan PUPS atau penawaran umum pemegang saham ya dari Adaro untuk menebus hak terhadap AADI-nya. Nah, yang pertama untuk jadwal IPO-nya terlebih dahulu ya. Untuk book building itu terakhir di 18 November. Dan untuk offering penawaran umum itu terakhir di 3 Desember. Jadi masih cukup banyak waktu untuk berpikir. Saran saya teman-teman jangan terburu-buru dulu. Mengapa? Karena emiten dari AADI sendiri ini adalah emiten batubara yang berarti siklikal ya. Nah, kinerjanya itu sangat bergantung dengan harga batubara sendiri. Jadi kita sambil melihat aja sampai Desember ini bagaimana pergerakan dari harga batubara. Sekarang kan di 140-an ini sudah cukup tinggi ya. Nah, kalau misalkan bertahan seperti ini maka itu adalah bagus untuk emiten AADI. Tapi kalau harga batubaranya mengalami penurunan cukup tajam, nah itu menjadi sinyal yang buruk untuk IPO dari AADI sendiri ya. Secara struktur permodalan, nah retail ini dibuat bingung ya akan dua hal. Yang pertama, apakah mau ikut IPO AADI ini langsung atau ikut untuk membeli AADI ini melalui membeli saham Adro terlebih dahulu. Nah, sebelum ke arah sana kita harus tahu ya bagaimana struktur permodalannya. AADI sendiri itu dimiliki oleh Adro dan ASI, di mana porsi Adro itu hampir 100%. Ya, saya bisa bilang langsung 100% lah kurang lebih ya. Jadi saham AADI ini itu dimiliki oleh Adaro sendiri ya. Nah, kemudian dia berencana IPO atau menawarkan ke publik itu 10% saja. Jadi 90% Adro, 10% masyarakat ya. Sedangkan Adro sendiri yang punya 90% nantinya itu dimiliki oleh 3 pihak. ASI, Pak Garibaldi Thohir dan masyarakat. Nah, ASI 45%, Pak Garibaldi 6%. Sedangkan masyarakat 47%. Nah, yang menarik di dalam prospektusnya itu ada pernyataan pengendali bahwa ASI bersama dengan Pak Garibaldi Thohir komit untuk tidak melepaskan pengendalian atas perseroan sekurang-kurangnya 1 tahun ya. Nah, jadi mereka akan menebus saham dari AADI. Itu sudah komit ya Pak Garibaldi Thohir bersama dengan ASI. Sehingga nanti sesudah, jadi ini kan ada 2 tahap. Pertama IPO yang 10% masyarakat, dan yang kedua itu penawaran umum pemegang saham. Ke pemegang saham Adro apakah mau untuk menebus ke AADI kan. Nah, setelah penawaran umum, setelah IPO dan PUPS, maka nanti AADI ini strukturnya akan menjadi seperti apa? Adro yang sebelumnya 90% itu akan jadi 0 ya. Nah, kemudian ASI ya itu akan menjadi 41,1% karena ASI kan sebelumnya punya 45,6 saham Adaro. Nah, kalau dia tebus semua di saham AADI-nya dia akan punya 41,1%. Pak Garibaldi Thohir sebelumnya punya saham di Adaro itu 6,43%. Nah, kalau dia tebus semua saham AADI-nya bahkan dia akan memiliki 5,78%. Terus porsi masyarakat yang 47,91% di Adaro, kalau dia tebus semua akan menjadi 43,12% di AADI. Dan yang terakhir itu masyarakat yang ikut IPO itu ya, yang 10%. Nah, ini adalah struktur final sesudah saham AADI, sesudah IPO dan PUPS. Nah, sekarang kita mulai masuk ke perhitungannya ya. Terus lebih baik mana? Kita ikut IPO AADI atau beli Adro untuk dapat AADI. Nah, itu adalah yang menjadi pertanyaan di masyarakat. Atau opsi ketiga, ya udah nggak usah ikut dua-duanya ya. Nah, di dalam IPO AADI ini, itu yang dilepaskan 778 juta lembar, setara 10%. Rentang harganya penawaran ini masih belum final ya. Itu ada di angka 4590 sampai 5900. Berarti dananya nanti yang akan didapat itu adalah 3,5 triliun sampai 4,5 triliun ya. Nah, kalau ini untuk 10%-nya berarti untuk valuasi 100%-nya tinggal dikali 10. Antara 35,7 triliun sampai 45,9 triliun. Nah, sekarang pertama skenarionya kalau misalkan ikut IPO AADI.
Untuk secara laporan keuangan dari AADI, revenue-nya ini saya setahunkan ya, dari mana? Dari Q2 2024. Revenue-nya kalau disetahunkan ini dalam USD, kalau dirupiahkan menjadi 82 triliun ya. Sehingga laba perjalannya itu 28 triliun dan equity-nya itu 42 triliun. Nah, secara valuasinya singkatnya PI-nya itu cuma 1,25 kalau di harga minimum 4590. Kalau nanti IPO-nya di harga 5.900 berarti di harga di PI 1,6 kali ya. Nah, PI antara 1,25 sama 1,6 ini memang cenderung sangat rendah. Dimana kalau teman-teman compare ya dengan sejenisnya, nah ini ya, dengan industrinya sekitar 10, kalau kita compare dengan emiten-emiten batu bara, Adaro sendiri di 5 kali PI-nya, kemudian PTBA di 7 kali, ITMG di 5 kali. Jadi PI si AADI ketika IPO itu sangat amat rendah ya, antara 1,25 sampai 1,61. Nah, saya bisa bilang juga PI-nya ini rendah. Mengapa? Karena AADI ini adalah penyumbang ya. Penyumbang terbesar dari Adaro sendiri. Nah, ini kita bisa lihat ya, revenue Adaro itu kan di Q2 2024 $2,9 miliar. 2,6 miliarnya itu dari si AAI. Bahkan kalau secara laba Adaro $880 juta, itu 922 jutanya itu dari AAI. Artinya persentase laba AAI itu mencapai 100% lebih terhadap laba Adaro. Nah, Adaro sendiri PI-nya 5 kali. Sedangkan AADI itu PI-nya 1,25 sampai 1,6 kali. Jadi bisa dibilang cenderung murah untuk ikut IPO di AADI. Namun biasanya kalau IPO seperti ini itu dapatnya atau penyataannya itu sangat amat sedikit ya, kalau memang retail itu berbondong-bondong ikut di dalam IPO AADI. Nah, satu hal yang teman-teman perlu perhatikan juga, sebenarnya manajemen Adaro ini saya bilang ya cukup lihai ya. Kenapa? Karena mereka melakukan spin-off ini di saat harga batu bara itu sedang bagus ya. Nah, teman-teman bisa bayangkan, kalau spin-off ini dilakukan ketika harga batu baranya rendah, otomatis kinerja AADI ini tidak akan secemerlang ini. Nah, karena kinerjanya itu cemerlang seperti ini, harga batu baranya juga sedang bagus 140-an, maka divaluasi seperti ini 35 sampai 45 triliun itu menghasilkan PI-nya rendah. Kalau harga batu bara katakanlah di 80 atau 70, maka kinerjanya ini kan pasti hancur kan. Nah, secara valuasi kalau dia valuasi segini, maka PI-nya akan tinggi. Nah, jadi kita jangan cuma berpatokan bahwa PI-nya rendah ini berarti pasti murah. Nah, ada jebakan di sana di mana PI rendah disebabkan karena harga komoditasnya juga yang memang sedang tinggi. Jadi kalau teman-teman berpikiran bahwa untuk hold AADI secara long term itu teman-teman juga harus hati-hati. Kecuali kalau teman-teman sebagai seorang trader ya, di mana teman-teman merasa ini murah IPO AADI-nya, teman-teman beli kemudian berharap nanti beberapa kali arah kemudian dijual. Nah, itu lain ceritanya. Jadi skenario pertama ini menurut saya akan terjadi gejolak di mana ya IPO AADI ini kemungkinan besar dia akan naik ya. Karena memang ditawarkan sekarang ini seolah-olah murah. Tapi teman-teman harus hati-hati, sekali lagi saya ingatkan, sebaiknya teman-teman tunggu sampai bulan mendekati Desember nanti apakah harga batu bara ini akan bertahan ya. Kalau harga batu baranya memang terus bertahan di level 140-an, ya saya yakin IPO AADI ini akan sukses dan dia akan sangat oversubscribe ya. Nah, skenario kedua sekarang. Kalau misalkan ikut IPO AADI kan dapatnya kecil kok. Gimana kalau misalkan beli Adaro untuk dapat AADI? Nah, kita harus tahu bahwa Adaro sendiri itu memiliki banyak sekali emiten-emiten di dalamnya ya. Jadi dia ini akan saya bisa bilang itu seperti holding company juga. Dia punya banyak sekali anak emiten bahkan cucu di dalamnya ya. Tapi di sana kita tahu bahwa ini saya bagi ke 3 bagian. Yang pertama itu AAI sendiri, yang kedua itu ADMR, dan yang ketiga selain AAI dan ADMR ya. Jadi kalau dari Q2 2024 Adaro itu revenue-nya $2,9 miliar kan. AI-nya menyumbang $2,6 miliar, ADMR-nya 607 juta. Jadi yang lainnya ini minus. Kok revenue kok bisa minus? Nah, ini bisa terjadi kenapa? Karena ada eliminasi ya.
Di mana misalkan Adaro ini punya anak perusahaan, kemudian anak perusahaannya punya anak perusahaan yang lagi ya. Terus terjadi saling transaksi antar anak perusahaan atau bahkan anak dengan cucu atau anak dengan cicit perusahaan. Nah, itu biasanya terjadi eliminasi dan hal itu sangat wajar. Nah, kalau kita mau tahu benar-benar perhitungannya, itu kita harus menanyakan langsung kepada akuntan ya, atau orang yang membuat laporan keuangan dari Adaro. Karena mereka bisa saja memberikan cara untuk melakukan membukukan ya revenue itu bisa berbeda-beda antara satu anak perusahaan dengan cucu cicitnya, itu bisa berbeda-beda. Nah, jadi di sini saya ambil yang garis besarnya bahwa revenue-nya ini ditopang oleh si AI, begitu pula dengan labanya. Nah, kalau secara ekuitasnya memang dia tidak terlalu dominan ya, sekitar 35%. Namun secara persentase laba AA ini 104,84%. Sedangkan ADMR itu ada di 28,16%. Yang lain ya ini mungkin termasuk Adaro Green ya di dalamnya, itu masih belum mempunyai sumbangsi ya terhadap kinerja dari Adaro sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita beli Adaro untuk dapat AADI ya dengan rasio 100/23, sementara kita tahu AADI ini akan lepas. Nah, berapa sih valuasi Adaro sesudah AADI ini di spin off atau dilepas? Saya paling simpel mengambilnya itu dari mana? Kalau AA ini dilepas, otomatis kinerja dari Adaro itu hanya bergantung dengan ADMR untuk saat ini ya. Loh, kenapa kok nggak dihitung juga yang Adaro Green? Nah, saya nggak mau ngomong sesuatu yang belum ada. Kenapa? Karena ya memang belum terreflek ya di laporan keuangannya. Makanya saya hanya mengambil bahwa kinerja Adaro nanti pasca lepasnya AADI itu akan didongkrak hanya oleh si ADMR saja. Nah, Adaro Green-nya itu mungkin ketika sudah jadi semua infrastrukturnya baru bisa bersumbangsi. Tapi saya nggak mau anggap itu terlebih dahulu. Sehingga perhitungan saya hanya akan menggunakan si ADMR sebagai pendongkraknya. Laba ADMR sendiri itu di 247 juta ya US dollar. Kalau disetahunkan 441 juta dolar. Nah, artinya kalau dirupiahkan saya kalikan kurs 15.500 itu menjadi 6,8 triliun rupiah. Secara persentase, Adaro itu mempunyai 83,84%. Jadi yang saya boleh ambil itu adalah laba ADMR saya asumsikan 5,7 triliun ya untuk Adaro. Nah, lembar saham Adaro itu ada di 30,7 miliar lembar saham, kurang lebih ya sekitar segitu. Sehingga apa? Earning per share Adaro sesudah spin off saya asumsikan hanya dari ADMR, yang lainnya saya anggap 0. Nah, jadi saya asumsikan seperti itu terlebih dahulu ya. Itu ada di level 187 untuk EPS Adaro pasca spin off terjadi. Nah, dengan EPS 187, kalau kita ambil ya PI-nya itu 8 kali, berarti ada di harga 1493. Tapi kalau kita ambil PI-nya itu di 5 kali, harganya itu akan menjadi 933 rupiah per lembar sahamnya. Nah, selain mengambil valuasi dari si ADMR, saya juga akan mengambil menggunakan cara dari Benjamin Graham. Nah, Benjamin Graham pernah berkata, untuk menentukan valuasi terendah ya suatu perusahaan, dia menggunakan liquidation value ya. Liquidation value itu seperti apa? Perusahaan kalau misalkan dilikuidasi, itu dapatnya itu berapa? Nah, itu cara paling simpel. Nah, bagaimana perhitungannya? Saya akan menggunakan pertama cash-nya terlebih dahulu. Cash dari Adaro sendiri itu ada di 49,6 triliun ya. Nah, ini dari 3,2 miliar dikalikan kurs 15.500 ya. Namun karena AAD ini di spin off, maka saya harus mengurangi cash dari AAD sendiri. Cash dari AAD sendiri itu sebesar 29 triliun ya. Dari 1,8 miliar dolar dikalikan 15.500. Jadi kalau cash dari Adaro saya kurangkan dengan cash dari AAD itu menghasilkan 20,5 triliun. Nah, prinsip dari liquidation value ini adalah uang cash ini akan dikurangkan dengan semua total liabilitasnya. Kemudian saya akan menghitung total liabilitas dari Adaro ya. Nah, total liabilitas Adaro itu sekitar 42 triliun.
Nah, di sini saya kurangkan dengan total liabilitas dari AADI ya, yang sebesar 42,0 triliun ya. Jadi hampir semua liabilitas Adaro ini berasal dari liabilitas AADI. Nah, ini saya kurangkan sehingga totalnya tinggal 663 miliar rupiah ya. Jadi kalau semua uang cash kemudian saya kurangi dengan semua total liabilitasnya, itu menghasilkan net cash ya, itu 19,8 triliun. Loh kok kenapa kok nggak menghitung fixed asetnya? Nah, saya benar-benar menghitung secara konservatif ya. Semua fixed asetnya itu akan saya anggap nol di sini. Jadi saya hanya benar-benar akan menghitung cash dikurangi dengan total liabilitasnya saja supaya sangat konservatif. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan bahwa net cash per shares atau cash berapa sih kalau cash ini dikonversikan menjadi harga sahamnya, itu setara dengan 646 rupiah. Nah, jadi dari sini kita bisa mendapatkan bahwa kalau Adaro pasca spin off atau di dalam Adaro di mana AADI-nya itu dicopot, tinggal ADMR plus lini usaha yang lain ditambah dengan nilai net cash-nya, dia akan menghasilkan, kalau PI-nya 8 kali, kita hitung dengan harga 2139. Kalau PI-nya 5 kali, berarti nilai valuasinya itu 1579. Nah, kalau kita mau sangat konservatif lagi, kita ambil yang PI-nya 5 kali. Jadi, perhitungan ini menghasilkan bahwa sesudah spin-off, maka Adaro akan bergerak ke level kurang lebih sekitar 1579. Nah, pertanyaannya seperti ini. Kalau misalkan kita membeli saham Adaro ya dengan harapan mendapatkan hak untuk menebus AADI ini di harga 3.900 kita beli Adaronya. Terus dia turun, misalkan ini analisanya benar dan dia nanti akan turun ke sekitar 1.579. Berarti dia akan turun sebesar 2.321 poin ya, atau sekitar 59%. Nah, rasionya Adaro terhadap AADI ini kan 100 banding 23. 100 saham Adaro akan mendapatkan hak 23 saham AADI. Kalau misalkan AADI-nya itu nanti di harga maksimum 5.900, berarti untuk memBEP-kan atau untuk mengcover kerugian dari penurunan saham Adaro itu membutuhkan kenaikan sebesar 71% dari AADI atau naik 4.200. Nah, perhitungannya, simulasinya seperti ini. Adaro 3.900 kita beli dapat 100 misalkan ya, berarti 390.000. Kemudian ADI 5.900 ini kita dapat secara cuma-cuma dengan asumsi bahwa kita tanpa perlu injek uang lagi dari dividen. Dividennya Adaro kita dapat untuk membayar dari hak menebus ADI. Itu sekitar 135.700 ya. Nah, sedangkan kalau misalkan dari harga saham Adaro 3.900 turun 2.321 rupiah menjadi tinggal 1.579, kalau kita kalikan 100 lot berarti valuasinya tinggal 157.911 ya. Sedangkan AADI-nya dari 5.900 dia naik 4.200 ya menjadi 10.100, kemudian kita punya 23 lembar 232.000. Nah, itu baru BEP ya. Baru BEP sehingga modal kita yang 390.000 ini akan BEP kalau misalkan Adaro-nya turun sekitar 60% dan AADI-nya itu naik 71% ya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa kalau kita membeli saham AADI melalui saham Adaro ini cukup banyak variabel yang bermain di dalamnya. Yang pertama itu berapa banyak penurunan saham Adaro, ya kan? Kita juga nggak tahu apakah bisa lebih rendah dari sini, ya bisa saja. Apakah bisa sahamnya penurunannya tidak sampai segini, ya bisa saja terjadi. Nah, kalau misalkan saham Adaro-nya turun, juga ada variabel kedua, seberapa besar kenaikan dari saham AADI-nya sendiri. Nah, jadi penurunan Adaro di cover dengan penaikan AADI ini ya bisa menyebabkan apakah investor ini untung atau rugi. Nah, jangan lupa ya, semua hal ini itu saya asumsikan ada 3 hal. Pertama, asumsi investor retail itu tebus yang saham ADI-nya yang rasio 100/23 itu dengan uang dari dividen tanpa injek dana lagi ya. Kemudian asumsi yang kedua, AADI itu IPO di harga itu maksimumnya 5.900 ya. Dan yang ketiga asumsinya itu adalah
PUPS Adaro itu menebus semua saham dari AADI. Nah, jadi cukup banyak ya variabel kalau kita mau mendapatkan dengan skema seperti ini. Kalau saya pribadi melihat sebenarnya saya di dalam skemanya Adaro dengan AAD ini, saya melihat kepentingan ownernya itu kemana ya. Nah, kalau saya pribadi melihat sebenarnya Pak Thohir ini itu lebih ingin untuk mengenjot atau membesarkan di Adaronya, bukan di AAD-nya. Nah, saya tahu ya banyak sekali orang-orang yang hype ya dengan AAD. Wah, AAD ini nih tulang backbone-nya Adaro. Jadi bagi mereka ini dijual dengan murah segala macam. Cuman sekali lagi teman-teman harus hati-hati bahwa AAD ini IPO di saat batu bara itu harganya bagus. Jadi dia akan valuasinya akan sangat murah. Kalau nanti batu baranya itu ternyata turun, ya maka sebenarnya AAD ini juga bukan yang wonderful-nya. Nah, si Pak Thohir sendiri dia lebih berfokus ke Adaro dengan Adaro Green-nya untuk pengembangannya ke depan. Makanya kalau saya akan sangat menanti ya, apakah memang pasca spin-off nanti valuasi Adaro-nya benar-benar turun ya, menyentuh angka yang di level yang saya tulis ini 1579. Nah, kalau memang harga sahamnya itu nanti turun ya pasca spin-off ke level yang mendekati dengan valuasi yang sudah saya buat ini, nah saya mungkin akan memonitor dan melihat perkembangan lebih lanjut terhadap Adaro Green-nya seperti apa nantinya. Dari situ baru kita bisa mengambil keputusan untuk berinvestasi atau membeli saham Adaro-nya. Jadi kalau ditanya apakah saya akan membeli ya saham Adaro supaya saya bisa menebus saham ADI, kalau saya pribadi akan menjawab tidak. Jadi saya merasa ini cukup kompleks dan variabelnya itu cukup banyak. Dan saya lihat Adaro pasca spin-off ini harganya akan cenderung turun dan turunnya itu akan cukup tajam ya. Nah, kita hanya bisa berharap dari kenaikan si AADI, sedangkan AADI ini adalah sektor komoditas batu bara di mana pergerakan atau kinerjanya pun itu sangat dipengaruhi oleh harga batu bara. Dan salah satu cara bermain di cyclical stock itu adalah kita membeli ketika harga komoditasnya itu sedang rendah-rendahnya ya, bukan sedang tinggi-tingginya. Terus gimana kok kalau untuk yang IPO ADI-nya? Nah, kalau IPO ADI-nya misalkan nanti sampai Desember atau mendekati Desember ya, mendekati masa offering selesai, batu baranya itu masih di level seginian, ya saya rasa ADI ini akan banyak sekali yang berminat ya, sehingga mengakibatkan oversubscribe. Nah, kalau teman-teman gimana? Apakah ikut IPO ADI? Apakah beli Adaro untuk dapat ADI? Atau nggak ikut dua-duanya? Atau bahkan ikut dua-duanya? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke guys, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.